Bayangkan jika Anda tidak dapat melihat bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk ditangkap mata. Sebuah kekuatan yang mengintai di ketinggian, tak terdeteksi oleh musuh, namun mampu melumpuhkan target dengan presisi mematikan. Selamat datang dalam kisah Lockheed Martin F-22 Raptor, sebuah mahakarya teknologi penerbangan militer Amerika Serikat. Lebih dari sekadar pesawat tempur, F-22 adalah simbol dominasi udara, sebuah puncak inovasi yang dirancang untuk menguasai langit di abad ke-21. Mengapa pesawat sekuat dan serahasia ini diciptakan? Apa saja kehebatan tersembunyi di balik desain futuristiknya? Dan mengapa kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat lawan gentar? Kita akan mengupas tuntas misteri dan keunggulan F-22 Raptor, sang raja langit yang tak terlihat. Di era Perang Dingin yang penuh ketegangan, Amerika Serikat menyadari perlunya pesawat tempur generasi baru yang mampu mengatasi ancaman Uni Soviet yang semakin canggih. Lahirlah program Advanced Tactical Fighter, ATF, sebuah kompetisi ambisius untuk menciptakan pesawat tempur siluman dengan kemampuan manuver super dan integrasi avionik yang revolusioner. Setelah melalui persaingan ketat, Lockheed Martin YF-22 terpilih sebagai pemenangnya, dan inilah cikal bakal F-22 Raptor. Tujuannya sangat jelas. Menciptakan pesawat tempur dengan keunggulan udara yang tak tertandingi, mampu mendeteksi, melacak, menyerang, dan menghindari musuh sebelum mereka menyadari kehadirannya. Pengembangan F-22 Raptor berawal dari program Advanced Tactical Fighter, ATF, Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1981. Program ini bertujuan untuk menciptakan pesawat tempur superioritas udara generasi baru untuk menggantikan F-15 Eagle dan menghadapi ancaman pesawat tempur canggih Soviet seperti Su-27 Flanker. Setelah melalui proses kompetisi yang ketat, prototipe YF-22 dari Lockheed Martin terpilih pada tahun 1991. Penerbangan perdana F-22 terjadi pada tanggal 7 September tahun 1997. Pesawat ini secara resmi memasuki layanan operasional dengan Angkatan Udara AS pada tanggal 15 Desember tahun 2005. Produksi F-22 berlangsung dari tahun 1996 hingga 2012, dengan total 195 unit yang diproduksi. F-22 Raptor secara universal diakui sebagai pesawat tempur generasi kelima. Karakteristik utama yang mendefinisikan pesawat generasi kelima meliputi kemampuan siluman, stealth, desain badan pesawat, material penyerap radar, dan penempatan senjata internal yang signifikan mengurangi deteksi oleh radar musuh. Kemampuan yang kedua meliputi kemampuan supercruise, yaitu kemampuan untuk terbang dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner dalam waktu yang lama. Kemampuan ketiga adalah manuverabilitas tingkat tinggi, supermaneuverability, dicapai melalui desain aerodinamis canggih dan thrust vectoring. Kemampuan keempatnya adalah sensor fusion, yaitu integrasi data dari berbagai sensor pesawat ke dalam satu tampilan yang komprehensif bagi pilot, meningkatkan kesadaran situasional. Kemampuan terakhirnya adalah avionik canggih dan jaringan, yaitu sistem avionik terintegrasi dan kemampuan berbagi data taktis dengan pesawat lain. F-22 adalah pesawat operasional pertama di dunia yang menggabungkan semua karakteristik ini. Tahun 2014, Koalisi internasional bersiap melancarkan pukulan terhadap ISIS yang mencengkeram Suriah dan Irak. Misi pertama F-22 adalah serangan presisi terhadap sebuah fasilitas komando dan kontrol ISIS di Raqqa, Suriah. Bayangkan ini, sebuah pesawat tempur dengan kemampuan siluman tingkat tinggi, yang dirancang untuk menghindari radar tercanggih sekalipun, menyusup ke wilayah udara musuh tanpa terdeteksi. Tidak ada peringatan, tidak ada jejak di layar radar musuh sampai bom berpemandu GPS yang dibawanya menghancurkan target dengan akurasi bedah. Apa yang membuat debut ini mencengangkan? Bukan hanya keberhasilan penghancuran target. Ini adalah demonstrasi tak terbantahkan dari kemampuan siluman F-22 dalam kondisi operasional sesungguhnya. Pesawat yang selama ini dianggap sebagai hantu di langit, membuktikan bahwa ia dapat beroperasi di wilayah udara yang dipenuhi sistem pertahanan udara tanpa terdeteksi, memberikan koalisi kemampuan untuk menyerang target-target penting dengan risiko minimal terhadap pesawat sendiri. Lebih dari sekadar penyerang, F-22 juga berperan sebagai quarterback udara. Dengan sensor-sensor canggih dan kemampuan sensor fusion, F-22 mampu mengumpulkan dan berbagi informasi intelijen secara real-time dengan pesawat koalisi lainnya, meningkatkan kesadaran situasional seluruh pasukan.
Kehadirannya di udara melindungi pesawat-pesawat yang kurang siluman dari ancaman musuh, bertindak sebagai mata dan telinga yang tak terlihat. Debut F-22 di Operation Inherent Resolve mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia, Amerika Serikat memiliki aset udara yang mampu beroperasi di mana saja, kapan saja, tanpa terdeteksi. Ini bukan hanya tentang menjatuhkan bom, ini tentang proyeksi kekuatan yang tak tertandingi, kemampuan untuk mendikte kondisi pertempuran, dan keunggulan teknologi yang membuat lawan tercengang dan berpikir dua kali sebelum berkonfrontasi. Meskipun bukan duel udara klasik, debut F-22 justru menampilkan dimensi kehebatannya yang paling menakutkan, kemampuannya untuk mengintai, menyerang, dan mengawasi dari kegelapan, mengubah lanskap peperangan udara modern selamanya. Kehebatan F-22 Raptor berakar pada kemampuan silumannya yang luar biasa. Desain badan pesawat yang cermat, penggunaan material komposit penyerap radar, RAM, dan penempatan senjata secara internal, tanpa cantelan eksternal, secara drastis mengurangi radar cross-section, RCS, pesawat. Bayangkan sebuah pesawat tempur sebesar elang yang tampak di radar musuh sekecil burung kecil. Kemampuan siluman ini memungkinkan F-22 untuk menyusup ke wilayah udara musuh tanpa terdeteksi, memberikan keuntungan taktis yang krusial. Tahukah Anda bahwa RCS F-22 diperkirakan sekecil bola golf? Ini membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem radar konvensional, memberikan keunggulan first look, first shot, first kill yang mematikan. F-22 bukan hanya siluman, tetapi juga sangat lincah. Ditenagai oleh dua mesin Pratt dan Whitney F119PW100 dengan thrust vectoring, kemampuan mengarahkan semburan gas buang, F-22 mampu melakukan manuver-manuver yang mustahil bagi pesawat tempur generasi sebelumnya. Lebih dari itu, F-22 memiliki kemampuan super cruise, yaitu terbang dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, menghemat bahan bakar dan memperluas jangkauan operasionalnya. F-22 adalah salah satu dari sedikit pesawat tempur di dunia yang mampu mencapai dan mempertahankan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, memberikannya keunggulan signifikan dalam pertempuran udara jarak jauh. Di dalam kokpit F-22 terdapat sistem avionik yang sangat canggih. Sistem sensor fusion mengintegrasikan data dari berbagai sensor pesawat, radar, elektronik warfare, infrared search and track, ke dalam satu tampilan informasi yang komprehensif bagi pilot. Ini memberikan kesadaran situasional yang superior, memungkinkan pilot untuk melacak banyak target secara bersamaan, mengidentifikasi ancaman, dan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Sistem radar AN, APG-77, V1AESA, Active Electronically Scan Array, pada F-22 mampu melacak ratusan target secara bersamaan pada jarak ratusan kilometer, bahkan target dengan RCS yang sangat kecil. F-22 dipersenjatai dengan berbagai rudal udara ke udara canggih, termasuk M120 AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, untuk pertempuran di luar jangkauan visual dan AIM-9X Sidewinder untuk pertempuran jarak dekat. Semua senjata ini dibawa secara internal, menjaga profil siluman pesawat. Selain itu, F-22 juga memiliki kemampuan serangan darat terbatas dengan bom berpemandu. Kemampuan membawa senjata secara internal tidak hanya menjaga siluman, tetapi juga mengurangi hambatan udara, meningkatkan kecepatan dan efisiensi bahan bakar. F-22 bukan hanya pesawat tempur yang hebat secara individu, tetapi juga merupakan pengganda kekuatan, force multiplier, bagi pasukan udara koalisi. Kemampuannya untuk mendeteksi dan melacak musuh dari jarak jauh, berbagi informasi secara real-time melalui data link canggih, dan memimpin formasi tempur memberikan keunggulan taktis yang signifikan bagi pesawat-pesawat lain. Data link IFDL, Intra-Flight Data Link, yang digunakan F-22 memungkinkan pertukaran data taktis yang aman dan berkecepatan tinggi antar sesama F-22, menciptakan gambaran pertempuran yang terpadu. Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2005, F-22 Raptor telah membuktikan kehebatannya dalam berbagai latihan militer dan penugasan operasional di seluruh dunia. Walaupun jumlahnya terbatas karena biaya produksi yang tinggi dan keputusan untuk menghentikan produksinya, F-22 tetap menjadi simbol dominasi udara Amerika Serikat dan momok bagi setiap pilot musuh yang berani menantangnya. Hanya sekitar 187 unit F-22 yang pernah diproduksi, menjadikannya aset yang sangat berharga dan strategis.
Meskipun tidak lagi diproduksi, masa depan F-22 Raptor terus menjadi perhatian. Program modernisasi terus berlanjut untuk memastikan pesawat ini tetap relevan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Peningkatan pada sistem avionik, sensor, dan bahkan potensi integrasi senjata baru sedang dalam pertimbangan. F-22 akan terus menjadi pilar penting dalam arsitektur pertahanan udara AS untuk dekade mendatang. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, F-22 Raptor tak hanya menjadi sebuah pesawat tempur, melainkan sebuah pernyataan bahwa di tengah hiruk-pikuk ancaman modern, masih ada kekuatan yang mampu mendikte langit, bergerak tanpa terdeteksi, dan mendominasi medan pertempuran udara dengan keunggulan teknologi yang tak tertandingi. Ia adalah bayangan yang melumpuhkan, raja langit yang tak terlihat, dan penjaga supremasi udara yang tak tergoyahkan. F-22 Raptor, raja langit yang tak terlihat. Sebuah mahakarya teknologi yang menggabungkan siluman, kelincahan super, dan kesadaran situasional yang tak tertandingi. Keberadaannya saja sudah cukup untuk mengubah peta kekuatan udara global. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik tentang teknologi militer dan inovasi dunia. Terima kasih telah menyaksikan.